aku masukkan lihat mana kemarin? Kamera data di SP SPP 9 udah aku buat sih kok hilang. Kalau apa namanya enggak produk refleksi 3. Kak Solihin udah aman tuh. Iya dia udah aman tuh. Nilai lalala. Aku sih apanya kak yang aman nih kak? Hah? Oh aman sih aman nih. Aman. Buah kelapanya yang aman. Alamak, maaf kak saya sambil jualan nih kak. Oh gitu, boleh. Iya. Jadi di tempat jualan. Enggak apa-apa, yang penting hadir. Nanti disuruh ngomong tetap harus maju ngomong ya Kak Solihin. Nah. Modul ajarnya udah ada di sini. Tapi kok aku nih udah aku buat PDF kok enggak ada ini. Download modul ajar. Kok enggak ada ya? Hai. Hai. Kemana kan kau? Padahal aku download. Buat PDF lagi. Buat PDF lagi. Mana udah aku buat PDF lah. Kemana lagi dia? Modul ajar. Kemudian open PDF. Download. Oke. Cek dulu. Cek nanti salah pula kaki. Oke. Kasih. Modul ajar. Kapan? Kumpulkan. Dah. Waduh, merah ya. Cek kalau masuk tak punya kuning. Cek ya. Masuk dah ya. Merah. Herman Haris. Kira dapet. Jangan sampai enggak ada. Ada. Haris. Hey. Jangan lupa kau mau masuk tuh. Pak rokok udah selop. Aman. Jangan kayak Kak Ilham dua batang ya. Mana bisa masuk. Tak masuk. Dua batang kasih ya. Kak Ilham tuh tak dikasih rokok surya. Apa? Dia enggak dapat rokok surya, jadi dia terlambat. Ini Kak Haris ya, saya tampilkan Kak Haris ya. Biar lihat semua satu negara. Oh. Nah, ini nih. Nah, kan, kelihatan kan? Oh, sip. Kalau ditekan ada 2 deh. Yang merah 1. Nah, yang putih 1. Dua-duanya. Nah, ini LED nih. Berarti sip kan nih? Sip, boleh. Nah, ini yang YouTube kan, tanggal 2 kan? Yang tanggal 5 itu yang modul ajar. Sip. Aku tuh yang tuh main Canva, Canva kan, ya Allah, namanya download lama benar Canva tuh ya. Kak Haris. Ini namanya agak kurang ajar. Jadi kepala sekolah ada cap, ada tanda tangan, Kak Haris tak ada. Aku tak pandai buatkan tanda tangan tuh. Ini namanya kurang ajar. Kepala sekolah ada tanda tangan, ada cap, dia tak ada tangan. Aduh, macam mana ini? Tak boleh macam itu tuh.
Aku gagal terus nah nganu dia tuh, tanda tangan tuh. Tinggal dipoto, Kak. Hah? Tinggal dipoto, udah itu dimasukkan ke kayaknya masih ada bekas tanda tanganku lah. Nah, masukkan ke Word. Minta bisa aja. Kirim ulang lagi kan? Hah? Bisa kirim ulang lagi kan? Bisa. Lambat kan ya sekali. Gimana fotonya ya? Tanganku nih. Tuh aku foto lu tanda tangan. Assalamualaikum. Enggak lambat juga. Belum lambat. Dek. Sehat, Dek. Alhamdulillah Bang. Cek tempat wifi doang, masih jalan. Siap. Oh, masih jalan ke? Saya tempat jualan nih, Dek. Gimana? Dispakat. Ada wifi ya? Hah? Wifi ada tak? Ada sih, tapi di bakso, Dek. Saya enggak di bakso, pakai kota saya ini. Saya cek tempat wifi lo. Ada depan. Iya. Sepakat ya. Oh, Dedek di mana nih? Di daerah Yani nih. Kalian ini berapa? Ini 1. Oh, Tempat itu Badya, tempat si siapa? Pokoknya Mega tuh. oh yang cewek tuh. Tapi dia sendiri tuh. Iya. Agak lain. Udah janjian dia, udah tukar HP lagi kan? Tukar nomor lagi tuh. Saya lanjut lo ya, cari tempat lo. Oke. Sepakat sama Dek. Jagung coklat 1 slot. Karis, janganlah sok sibuk Karis. Sibuk terus Karis nih. Nah, anu itu loh, tanda tangan tuh disindir pada. Tanda tanganku. Enggak disindir. Mana ada yang nyindir? Enggak ada yang nyindir. Cuman agak kurang ajar sedikit. Tahu kalau sekolah tanda tangan ada cap lalu dia tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Erik. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ada kawan-kawan lain nih. Nah, itulah. Itu. Kak Wawan. Assalamualaikum Kak Wawan. Apa kabar? Alhamdulillah. Mewakili. Loh, itu belangkon kan dipakai tuh? Yes. Jadi mau jadi dalang, kidalang. Nah, dalang perwayangan. Belum tahu kidalang apa dulu nih, banyak nih. Kak Wawan, mic-nya masih mati. Belum dihidupkan. Gimana keadaan sekarang? Nah, itu. Nah, sip. Nah, sip, aman. Aman Kak Wawan. Kalau saya sih Kak Hasan lihatnya kayak mau pengantinan baru yang kedua. Waduh, enggak enak. Hancur lembur ini. Kak Wawan. Kak Wawan. Video iya. Belum ya Kak Wawan? Ya, kayaknya tugas saya banyak, nampaknya Kak Hasan nih. Insya Allah besok saya besok. Oh, oke, siap. Besok saya gimana? Cuman video aja sama yang AN3.
Insya Yang Allah lain saya- dia. Insya Allah besok Kasan ya, saya Oke. clearkan semuanya ya. Oke, siap Kak Wawan. Untuk Kak Erik nih, salam sehat selalu nih. Ah, Salam bugar nih Kak Erik. Kak Erik, Kak Kak Haris nih. Kak Haris, segar Ya. terus Kak Haris. Siap. Tapi memang momennya Kak Hasan yang kemarin seminggu tuh menyerap semua rasa-rasa kekeluargaan tuh sampai tengyang-nyang di kepala. Betul-betul bermakna gitu. Yang buat yang nih siapa dia? Kak Haris gak? Maaf Kak Erik. Kak Erik videonya belum kelihatan tuh Kak Erik. Oh iya kah? Iya. Mungkin cuman ngirim yang ini modul. Jadi yang video belum keklik. Oh, nantilah saya inikan lagi. Sama kasus yang kayak Kak Haris itu. Kalau Kak Haris itu dia cuman ngeklik yang video. Nah, jadi yang modulnya belum kemarin. Sekarang udah deh, udah beres deh, udah dari. Wih, mantap. Kawan beres nih. deh. Nah, cuman itu dia tuh ada kawan kita dari Rasau itu. Dia pala sekolahnya ada tanda tangan, ada cap. Cuman beliau yang tak ada. Hah? Nih udah mau buat nih. Oh iya Kak. Kebalik. Kalau seandainya kita yang ada tanda tangan, pala sekolah ndak ada, sama capnya ndak ada, itu sebenarnya ndak bermasalah. Maklumi lah kan? Ini pala sekolah udah ngecap, ada tanda tangan. Beliau yang sebagai apa namanya itu anak buah ndak tanda tangan, ndak kurang ajar kayaknya. Lupa kali Kak Hasan lupa itu. Itu orang bukan anggota kita, ndak. Anggota peserta kita bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Itu teman saya di Rasau. Oh iya Kak. Dia itu kalau ndak salah Rasau Jaya 2 kalau ndak salah teman saya itu. Dekat rumah mantan. Assalamualaikum Kak Gilang, Kak Haji. Waalaikumsalam. Agak ribut bang di sini bang. Kak, jadi nggak bisa ikut gabung. Siap, aman. Ribut ngapa tuh Kak? Jangan. Di mana tuh? Di mana Kakak nih? Badminton ya? Wasit poli, wasit basket. Oh iya, voli. Voli Kak? Basket kemarin. Basket Basket. kemarin tuh. Poli kali di Bayangkari nih. Poli Bengkali kali itu. Poli ke basket kalau nggak salah basket lah kemarin katanya basket. Kalau futsal di GOR. Yang katanya ada ke murid bapak-bapak yang katanya main basket di ini katanya kemarin tuh. Bayangkari di basket poli. Poli langsung. Cerita apa tadi itu kayak modul ajar ada tanda tangan enggak? Itulah ada teman saya tuh di Rasau. Kepala sekolahnya udah ngecap, udah tanda tangan. Oh, gitu. Beliau. Tapi itu kawan saya, bukan peserta kita sih, beres semua. Aman ya gitu ya, aman ya. Kalau peserta kita aman semua. Dia tuh bahasanya biar ndak ada tanda tangan dua-dua, itu masih aman lah hitungannya. Oh gitu ya. Berarti itu kepala sekolah ada tanda tangan tapi gurunya tak ada gitu ya. Guru ndak ada. Oh. Jam ya kan? Mungkin dia kali. Apa tuh? Ke hidden kali. Ada sebenarnya cuman transparan. Jangan-jangan dia merangkap tuh Kak, dia kepala sekolah, dia gak gurunya. Bisa jadi tuh. Bisa jadi Kak, dia gak kepala sekolah, dia gak pengawas, dia gak kepala dinas. Pagi. Masalah dulu waktu masih muda dia rangkap semua tuh olahraga dibantayan semua. Oh iya. Itu masih muda sudah tua dah. Itu kan ada yang foto saya tampilkan kemarin tuh. Kan ada kawan saya di situ tuh. Oh, yang ada orang berlari itu Kak. Ingat enggak Kakak? Oh, yang dalam video kemarin tuh ya. Foto-foto, mengamati foto yang orang berlari itu. Yang itu kan kakinya ngangkat gini tuh kan. ada yang kaki ngangkat. Siapa tuh? Ada kawan saya, mirip dia, mirip. Mirip. Kak Haris. Kak Haris, Kak Ilham apa kabar? Alhamdulillah.
Api-api wae. Ya, masya Allah. Air lah. Nggak enak dengan Kak Haris kita nih nak ngomong api-api wae. Iya. Ada orang nyawur. Tapi air. Dia lama di anu ya, lama di Rasau. Kalau keturunan sih tak ada keturunan Jawa dia. Sempat lama di Bima tak tahu kan. Jadi orang nyawur pula. Mana ini Kak Hura, mana nih Kak Hura? Kak Roy, Kak Roy. Kak Roy. Masih latih silat apa dia? Oh, lagi semedi ke dia? Gimana Kak mancing kemarin Kak? Main apa tuh? Kalau bilang tak ada pula. Kalau dibilang ada, kurang. Nggak sesuai ekspektasi lah bahasa. Banyak kan duri kali ya? Kayak gitu ada kali. Ikan sih kurang pula. Ada yang belidak ya kemarin tuh. Lumayan lah, 1/2 kiloan. 2 ekor. Kawan saya Oh, kan naik belidak. Cuman belidak itu kan nggak bisa amat dimakan. Tulang semua. Dibikin ini Kak, bikin kerupuk basah. nyaman Ah, nggak? kalau bikin kerupuk iya tuh. Buat blender kan. Di blender, campur tepung. Nah. Tapi kalau ada di- warna anu kemarin. belidak tuh kan ikan kena lindungin tuh Kak. Kalau Seharusnya kita posting Itu- tuh kena gitu tuh. Ikan Oh, jual diri dirilis tuh. ya. Ya harus dirilis dah. Ya, Riz dalam Ikan kuali jual ya. Tuh, ikan tawar Rilisnya ke dalam perut Kak. Dalam perut. Rilisnya ke dalam Ada perut. nih. Ada nih. Iya. Ikan belidak tuh ikan tawar menawar. Ikan tawar. Iya. Ikan jual diri tuh. Beli enggak katanya kan? Belidak. Beli enggak katanya kan? Kak Erik tak paham deh nih. Kak Erik tak tahu mancing, takut hitam deh. Dia Aduh. orang darat nih Mas. Oh, Orang darat. Oh, saya ini pemain lama kalau mancing nih. Yuk kita Oh, turun. iya. Senior lah. hitam Kak Erik nih. Takut hitam, tak mau dia mancing. Yuk tempat kedainya, tempat Ilham nih. Kelompok senior lah. Ayo, Boleh, saya ikut ya. Ini dosa lo. support depan rumahnya. Nggak usah inilah, nanti lah tunggu santai lah. Ini kan Tunggu santai. Entah ke pas liburan nanti bulan-bulan 12 kan. Habis bilangan. Asal nerima ya orang sana. Jangan pula dia ke Pontianak pula kita nak ke sana. Kalau liburan balik kampung lah. Nah, jangan bilang lah. Kita pun balik kampung. Ini ya sebelum Desember lah, sebelum Desember. Sebelum penutupan boleh lah. dong. Sebelum penutupan boleh nggak? Sebelum penutupan. Sebelum Desember boleh nih. Kami itu insya Allah tanggal 26 tuh ada rapat kelulusan di Gajah Mada. Oh, Tanggal 26. Tanggal 23 sampai 26. lulusan yang gelombang 3 nih Kakak. Bukan kelulusan ini Kak. PKG ini. PPG. Ayolah. PKG kita nih. Bang, Oh iya. dua. Berarti kita lulus Emang semua dua, nih. Insya Allah mudah-mudahan. Asal Amin. tanda tangan tadi itu dibedakan. Iya, belum bisa dapat ya. Tak tahu saya ngalukannya nih. Ha. Kalau tanda tangan dibereskan insya Allah lulus. Ancur Saya sih ikut perintah ya kemarin. Minimal tuh kalau nggak Perintahnya- bisa hormat jangan kurang ajar gitu ah. Aku hapus dia nih pasti aman. ini apa? Gimana? Pusing deh tuh. Jadi beban deh tuh. Apa dikerjakan ke Aris tuh? Itulah tadi tuh ada cerita Ini kawan buangnya. saya, bukan Kak Haris, kawan saya. Kawan saya. Rasa Iya. tahu. Orang jauh saya, kawan. Ada gak jauh, dekat gak sedikit. Satu kecamatan gak? Satu kecamatan. Nah, hitungannya satu kabupaten gak masih? Gini, kawan mantan. Mantan kawan kah? Macam mana ceritanya tuh? Itu kawan lah. Mana Maksudnya kawan ada tetangga. mantan? Tetangga mantan. Oh, tetangga mantan. Boleh lah. Kalau saya sih enggak ada saya kasih tangan semua tuh. Kalau saya sih saya hapus ya semua biar aman. Gitu. Nggak dikasih tangan, nolak belakang. Cuman masalahnya udah telanjang saya tengok. Oh, Gitu.
Aduh, coba saya ditengok ya, aman nggak api Ah, dikit. masalah dia maksa tadi. Tengok kak katanya. Aduh. Tengok kak, tengok. Assalamualaikum Kak Hura, apa kabar? Mak dah masuk dah tadi. Ada Kak Hura baru masuk, Bang. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Hura. Hura. Siap kakak-kakak, kita boleh mulai kali ya. Mulai tipis-tipis ya. Ya, mana? Cepat mulai, cepat kita selesai. Oke, siap. Saya buka sedikit. Oh, itu kerusakan. Coba kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk memulai kegiatan agar kegiatan kita diberi rahmat dan bermanfaat baik untuk kita pribadi sebagai guru, khususnya guru PJOK, dan bermanfaat juga untuk peserta didik dan bangsa dan negara. Marilah sejenak kita berdoa untuk memimpin doa kita. Boleh salah satu dari kakak-kakak sekali-sekali yang belum nih, mungkin ada doa baru yang udah sering kan, boleh gantian, karena doa baru biasanya agak terkejut, yang dengar bisa langsung diijabah. Boleh salah satu kakak-kakak. Kak Ilham, boleh Kak Ilham. Azan. Oke, selesaikan azan dulu boleh. Kak Hasan, kedengaran Kak Hasan? Kedengaran Pak. Oh ya, saya matikan loh. Yo, Kak Ilham. Kak Ilham. Kak Ilham. Siap. Oke, siap. Baiklah kawan-kawan. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Di sini Muslim semua ya. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatin minal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najina minan nari wa laqina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, semoga apa yang akan kami laksanakan nanti ini dalam kegiatan Zoom itu dapat kami ambil hikmah dan manfaat untuk kedepannya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa barakatuh wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Terima kasih untuk Kak Ilham telah memimpin doa untuk kita. Selanjutnya kita kayak hari ini santai-santai aja Kak. Jadi intinya hari ini kita berbagi lah. Hitungannya kalau kemarin itu ada istilah piloting itu, setelah melakukan ukin atau video itu diantaranya ada 4 studi kasus lah bahasanya Kak ya. Yang
pertama itu tantangan apa yang kita dapat ketika membuat video atau di kegiatan ini. Yang kedua, langkah apa yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Terus yang ketiga bisa jadi manfaat atau imbas dari hal yang kita lakukan setelah melewati tantangan. Yang terakhir bisa disebut refleksi. Artinya di modul ini kita refleksi aksi nyata, refleksi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya saya bacakan sedikit, mungkin tidak lama lagi kakak, kurang lebih sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi kita akan mengakhiri kegiatan kita ini. Udah buah-buah pucuk-pucuknya aja kak, nanti tinggal paling kalau tidak salah KBS, aksi tindak lanjut, kalau tidak salah tinggal itu lagi, jadi tidak begitu banyak lagi. Yaitu kesepakatan bersama yang mungkin udah kita hafal di pertemuan ke-14 kita ini, kalau tidak salah ya kakak ya, pertemuan 14 ditambah tatap muka 7 hari atau 6 hari, kurang lebih 20 kali kita ketemu kakak. Jadi sebenarnya udah tidak asing, keakraban kita sudah terbangun, apalagi pada saat tatap muka seperti yang dikatakan Kak Wawan Tony, amat sangat berkesan, meninggalkan kesan-kesan baik, kesan-kesan kekeluargaan bersama kita. Saya harap setelah kegiatan ini pun aroma kekeluargaan ini artinya tidak bisa terbelahkan, tidak bisa terpisahkan. Tetap kita jaga silaturahmi kita bersama. Selain sesatu rumpun olahraga, kita juga satu rumpun agama yang jaga silaturahim yang telah kita pupuk lumayan lama kakak, kurang lebih udah jalan 2 bulan. Tapi izin bertanya, pulsanya udah masuk belum kak? Belum kak. Belum ya, nanti saya tanyakan belum. kalau sampai tatap muka. Saya nanti pertemuan kelulusan, pleno kelulusan, nanti saya coba tanyakan, nanti bilang boleh gak lebih-lebih kan itu kak? Kak Ilham nanya misalnya. Wah, ngopi lagi angin apa nih? Oke, siap kakak. Saya bacakan sedikit. Menyalakan kamera, menghidupkan dan mematikan mikrofon ketika ingin berpendapat. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Yang ke-5, memaksimalkan fitur chat. Yang ke-6, angkat tangan ketika ingin berpendapat atau berbicara. Dan jangan lupa tangannya diturunkan setelah ditunjuk untuk berbicara. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar, apalagi terkait kita tetap menggunakan jaringan. Jadi harap-harap Mas juga dengan keadaan kalau ada urusan jaringan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Tapi ada nilai positifnya. Jadi kawan-kawan kakak-kakak yang sedang bertugas pun seandainya seperti Kak Gilang, dan juga Kak Solihin, Kak Dede, dan yang lainnya masih tetap bisa kita silaturahmi lewat dokumen ini. Oke, selanjutnya agenda kita di sesi ini singkat, padat, jelas. Yang pertama ice breaking 10 menit kurang lebih. Yang kedua
refleksi aksi nyata terkait nanti ada soal-soal sedikit yang disampaikan, tapi yang udah ngerjakan aksi nyatanya saya rasa udah ada persiapan. Yang terakhir itu penutup. Oke, kita masuk ke S-Backing. S-Backing apakah ini? Saya juga belum tahu. S-Backingnya adalah jadi kita itu di sini S-Backingnya dipinta menyebutkan satu fakta unik tentang diri kita. Nah, jadi kita menyebutkan fakta unik tentang diri kita. Misalnya seperti yang kita buat di video, ada satu orang satu kata kemarin itu kita menyebutkan, tapi tantangannya peserta pertama dengan menyebutkan nama dan fakta unik dari peserta pertama. Orang berikutnya harus menyebutkan nama dan fakta unik dari peserta sebelumnya. Lalu menambahkan dengan fakta unik dari peserta yang baru diperkenalkan. Jadi ada si A menyebutkan nama tidak usahlah, langsung ke fakta unik. Setelah itu si B menyebutkan juga fakta uniknya beserta fakta unik sebelumnya. Nah, siap kakak-kakak ya? Kalau siap boleh jempolnya. Ulangi, tidak tambah. Jadi proses berikutnya, setiap peserta mengulang nama dan fakta dari semua orang yang telah disebutkan sebelumnya, sambil menambahkan fakta dari orang yang baru dikenal. Nah, jadi keuntungan itu nanti yang pertama. Nah, jadi yang pertama hanya menyebutkan fakta dirinya. Yang berikutnya menyebutkan fakta sebelum dan sebelumnya. Jadi yang terakhir itu bisa-bisa yang terakhir menyebutkan, kalau kita ada 9 orang berarti menyebutkan 9 fakta unik. Nah, siap ya kakak ya? Kalau siap boleh ditulis di kolom chat siapa yang dulu masuk fakta uniknya, itu yang saya bacakan dan seterusnya. Siap. Sesuai urutan di kolom chat kak ya. Silahkan. Oke, saya udah ketemu. Yang pertama, Kak Ihsan. Kata Kak Ihsan dia terbuka. Silahkan Kak Ihsan diucapkan dengan kata-kata. Nama saya Ihsan. Saya menggambarkan diri saya terbuka dengan apa yang ada. Nanti boleh selanjutnya. Oke, silahkan. Baik, nama saya Ihsan. Gambaran saya saat ini terbuka. Baik hati dan pikiran saya. Cinta juga. Cinta juga. Oke, terima kasih untuk Kak Ihsan. Selanjutnya boleh Kak Doni untuk menyambung dari teman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Kak Ihsan kata tantangannya sebut kita dulu. Oh, kita dulu ya. Oke, nama saya Doni Firmansyah. Tantangan yang disebut Kak Ihsan tadi terbuka. Kalau saya ini bersungguh-sungguh. Jadi apa yang dipelajari bersungguh-sungguh diterima dengan akal pikiran kita, terus dengan hati ikhlas. Terima kasih untuk Kak Doni Firmansyah. Boleh selanjutnya
Kak Ilham. Silakan Kak Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suja Lidin Ilham. Siap. Mengenai diri saya, kalau saya tulis. Iya. Iya. Dikarenakan cepat-cepat. Asal pokok apapun perintahnya iya. Iya. Iya, siap. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke. Siap. Siap. Selalu siap lah intinya. Terus kita menyebutnya sebelumnya Kak ya. Sebelum dan sebelumnya lagi. Terus. Sebelumnya Kak Doni Firmansyah yang tadi dikatakan yaitu orangnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dan sebelumnya Kak Isan orangnya terbuka dan cinta juga katanya tadi. Termasuk dengan cinta terbukanya. Ya, tapi bukan dengan sesama jenis Kak Ihsan ya. Nah, itu yang jadi tanda tanya karena keterangan selanjutnya. Karena terbuka dia takutnya masalahnya ini ada isu Kak. Nanti Kakak boleh inilah. Tapi ini bahaya sebenarnya enggak udah dibuka. Tapi udahlah kita lanjut lah. Dia terbuka kan kata Roy. Apa lah buka. Nggak usah dibuka lah, ini agak bahaya. Nanti kita chat pribadi lah. Kalau lagi ngumpul lah kita buka. Nah, di sini nggak usah. Oke, lanjut Kak Erik. Terima kasih untuk Kak Ilham. Oke, baik. Saya menggambarkan karakter saya penyayang. Penyayang sama anak istri. Anak istri, hewan. Ya, itulah. Peliharaan. Siswa. Sama siswa care gitu, tapi sering olahraga. Itu. Oke, terus siap. ini untuk kawan-kawan sebelumnya nih, Kak Ilham. Kak Ilham nih karakternya apa ya? Tenang, bawaannya tenang. Kalau saya lihat nih, tenang. Diam-diam menghanyutkan gitu. Macam ini Kak ya, macam kuningan ya, diam-diam menghanyutkan. Kalau Kak Doni nih, saya mandangnya ini bisnismen. Petani sukses lah. Dan bersungguh-sungguh ya pasti ya. Mereka bersungguh-sungguh. Kalau Kak Ihsan apa ya? Kalau saya lihat beliau nih gokil, orangnya gokil. Kocak gitu. Kocak. Dan terbuka dan pastinya gitu. Terbuka. Siap. Mantap. Oke. Kak Erik penyayang ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Erik. Boleh Kak Dede. Silahkan Kak Dede. Ya, nama saya Dede Pasturi. Siap. Dipanggil Pras enggak Kak? Dipanggil Pras ya? Oh Dede. Kirain dipanggil Pras. Pras pun boleh Kak? Agak Pras ini gimana gitu, Pras gitu kan? Orang-orang bule loh. Oke, lanjut Kak. Kak Erik gimana tadi? Kak Erik. Tadi itu. Penyayang. Oke, kalau Kak Ilham? Kak Ilham siap siaga. Iya semua. Yes, oke. Siap siaga. Oke. Sebelumnya Kak Haji. Kak Doni bersungguh-sungguh. Oke, terakhir yang pertama Kak Ihsan terbuka. Oke, terima kasih untuk Kak Dede. Mudah-mudahan apa yang dirangkum tadi bisa menyatu pada diri kita semua. Oke. Kak Dede semangat ya. Semangat mencari jodoh gak Kak Dede? Ada yang salah dengan kata-kata saya enggak kan? Tidak. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Kak Dede. Boleh selanjutnya untuk Kak Wawan Tony. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk rekan-rekan semua ya. Ya, siap. Untuk sebelumnya tadi Sesuatu hal jangan terlalu kuat perhitungan. Kak Dede. Sebelumnya Kak Dede. Ya. Kak Dede tadi apa ya, lupa saya tadi barusan. Semangat Pak. Semangat 45 ya. Semangat. Kak Dede semangat 45 untuk Kak Erik ya, Kak Erik. Ya, Kak Erik. Untuk Kak Erik
tadi katanya penyayang. Penyayang. Ya benar. Umat harus saling menyayangi. Ya, apalagi sama Sebelumnya keluarga. lagi Kak Ilham. Nah, Kak Ilham itu saya lihat hanya iya aja tulisannya. Nggak ada pertanyaan. Jadi apapun iya. Apapun iya, apapun oke. Apapun itu. Yes katanya. Sebelumnya lagi Pak Haji. sebelumnya Kak Haji Doni. Ya. Kak Doni ya. Kak Doni ya. Maaf nih Kak Hasan, sinyal timbul tenggelam nih. Oke, siap, kawan. Jadi untuk Kak Doni tadi kampanye nih apapun harus kita lakukan ya Kak Doni ya. Jangan asal-asal atau jangan ragu-ragu. Harus selalu fix. Baik, kalau mau bertarung tuh jangan ragu-ragu, harus maju mundur, harus maju terus. Lanjut lagi dengan Kak Ihsan nih. Kita Kak Ihsan orangnya terbuka, suka menolong juga nih nampaknya. Beliau nih. Saya belum pernah lihat Kak Ihsan marah nih selama di dalam grup ini. Banyak kalau marah. Untuk saya sendiri, saya orangnya suka menyelidik Hasan. Penyelidik ya. Kenapa dikatakan? Penyelidik. Iya. Jadi apapun selalu saya pantau, saya selalu runut gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Apapun karena hobi saya tuh Hasan di bidang elektronika, jadi selalu timbul untuk ingin menemukan gitu sesuatu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Wawan telah menyampaikan atau mengemukakan gambaran diri yaitu penyelidik. Boleh selanjutnya Kak Haris. Nah, Kak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suherman Haris. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ini nggak dari atas ke bawah gitu. Ya, siap. Siap Kak, mengulangi yang setelah menyebutkan tadi. Nah, makanya itu kenapa saya menulis berusaha mengingat lagi dari atas. Oh, siap. Mantap. Apa yang dibicarakan tadi sama oleh Kak Ihsan, Kak Doni, Kak Ilham, Kak Eri, Kak Dede, dan Kak Wawan tadi. Nah, itu saya coba mengingat-ingat. Kalau untuk Kak Ihsan itu saya terbuka gitu ya. Ya. Untuk tentang tentang semuanya. Mungkin tidak tahu terbuka tentang apapun kita nggak ngerti. Kalau nanti salah ngomong pun susah payah ya lah. Oke, siap. Nah. Terus untuk Kak Doni mungkin Kak Doni tadi apa itu? Selalu penyayang. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya itulah tahu sungguh-sungguh untuk kehidupan, untuk sungguh-sungguh untuk apa, kemanapun kita tidak tahu juga. Kemudian Kak Sujalidin, Pak Ilham lah. Itu Kak Ilham apa ya? Di chat ada nggak di chat? Iya. Betul ya. Iya. Iya. Ya udah, lewatin aja dulu dia. Penyayang. Jawabannya Kak Hasan tadi tuh. Erik penyayang, entah menyayangi tentang tadi apa dia? Penyayang semua lah. Dia dari kehidupannya, tentang keluarganya itu ya. Terus Kak Dede semangat untuk jodoh. Baik. Jodoh. Apalagi tadi habis jalan ke Singaraya. Ketemu nggak? Tetap semangat ketemu kan? Kak Dede, ya siap. Untuk Kak Wawan penyidik menyelidiki, ingin mengetahui tentang sesuatu hal yang mungkin menantang juga ya Pak Wawan ya.
yang ingin diketahui, dan saya sendiri berusaha untuk mengetahui tentang semua ini, ya tentang sekolah, pelajaran, terus tentang kehidupan, untuk menjadi yang terbaik aja. Itu aja. Oke, terima kasih untuk Kak Herman. Saya kira sudah habis kayaknya. Kak Solihin kayaknya enggak bisa. Kalihin. Kalihin. Kak Gilang. Kelapa kali ya, kemana dia? Nah, kayaknya lagi membelah kelapa ya. Kalau enggak lagi manjat. Oke lah, kita lanjut aja Kakak. Terima kasih untuk ice breaking tantangan kita tadi. Agak mudah karena ada catatan Kak ya. Dan orangnya enggak banyak juga. Oke, kita lanjut aja Kak. Siap. Kita di sini refleksi. Artinya refleksi berbagi lah Kak ya. Berbagi pengalaman. Pada saat kita mengambil produk aksi nyata kita kemarin, apa yang kita dapatkan, apa pengalaman apa yang kita lalui. Oke, lanjut kakak-kakak. Kita langsung pertanyaan boleh, pertanyaan secara umum aja Kak dulu, secara umum. Jadi pengalaman selama menyusun rencana pembelajaran dan menerapkan perencanaan ke dalam pembelajaran. Nah, jadi apa yang udah kita rancang di RTP dan apa yang sudah kita terapkan di dalam video pembelajaran kita. Kira-kira pengalaman apa yang kita dapat yang kiranya bisa kita berbagi untuk sesama peserta. Boleh satu orang. Kak Ilham. Boleh Kak Ilham. Silakan Kak Ilham. Lu ikut Polna dulu. Oh, tempat saya baru ajan ya? Waktu apa? Wita kayak di sini nih. Baru ajan. Oke. Silakan. Oke, makasih ke atas kesempatannya. Mungkin dari saya tentang pengalaman lah ya dari video yang telah saya buat kemarin. Itu sebenarnya video nggak apa-apa, malah bagus tuh. Ya mungkin di sini dari pengalaman saya selama membuat video pembelajaran, ya setidak-tidaknya berbeda dari mungkin sebelum membuat video itu. Ketika dalam pembelajaran itu hanya tidak sesuai dengan, tidak menggunakan rencana pembelajaran. Tapi setelah atau pada saat pembuatan video menggunakan rancangan, dalam rancang apa seperti itu, ternyata di dalam pembelajaran PJOK ketika kita mengajar lah istilahnya di sekolah sesuai dengan rancangan yang kita buat, itu ternyata lebih mengasihkan. Kemudian siswa juga lebih bersemangat ya ketika dalam melaksanakan pembelajaran. Berbeda ketika malu kalau saya di sana kan, ketika pada saat pembelajaran jarang membuat RPP. Apa kata orang, lajak-lajak ya. Ketika saat pembelajaran. Jadi materinya, asal tahu materi ya udah langsung gitu kan. Sekarang tuh tidak, kalau bahasa sekarang bahasa tidak ada sintak-sintaknya gitu. Selesai doa, malasan langsung gitu kan. Tidak ada penjelasan tentang materi gitu kan. Tapi setelah mengalami atau membuat video, ternyata ketika kita mengajar
sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, itu lebih apa ya, terutama bagi saya sendiri ya, itu lebih bermakna gitu. Lebih bermakna, terus siswa juga lebih mudah untuk memahami materi yang kita ajarkan, terutama dengan adanya refleksi tadi. Nah, mungkin di sini ada sedikit pertanyaan Kak dari saya untuk pembelajaran VJOK, Kak, terutama ke Kak Fasil. Kan awal mula pembelajaran dalam membuat rancangan pembelajaran ya Kak ya, kita menggunakan desain apa, backward design ya? Backward design. Backward design. Terus dilanjutkan dengan berdiferensiasi itu. Nah, mungkin sedikit pertanyaan dari saya, apakah di setiap pembelajaran PJOK itu mewajibkan kita untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu? Apakah Tugas ini ya deh. maksudnya hubungannya antara backward design dengan Sepang deh. Enggak tugas kayak gini. pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu? Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Ilham telah berbagi pengalaman terkait selama hitungannya penyusunan perencanaan pembelajaran hingga penerapan perencanaan pembelajaran atau pembuatan video. Jadi yang kita tangkap sama-sama bahwa pembelajaran dengan perencanaan itu lebih menukik, kalau bahasa bulu tangkisnya Kak ya, lebih menukik, lebih menancap. Nah, daripada kita bahasa orang Melayu tuh, barang orang Melayu itu ada hudu main kincah ya, anak pun enggak tahu arah gitu. Iya. Nah, kalau dengan adanya RPP dan RPP yang ada kita terapkan di dalam video atau di dalam pembelajaran kita, semuanya terarah, waktunya juga tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, artinya bisa termanfaatkan waktu manfaat anak-anak dapat. Oke, terima kasih untuk Kak Ilham terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Ilham tentang backward design dan kaitan erat dengan berdiferensiasi. Pada dasarnya PJOK karena kita praktek Kak ya, praktek terus orangnya banyak, kalau hitungannya cuma 3 orang 4 orang disuruh praktek, mungkin malah waktunya tidak cukup. Ramai pun waktunya kelebihan gitu maksudnya, tapi ramai pun waktunya bisa jadi tidak cukup. Tapi dengan adanya diferensiasi tadi, ya bisa disebut juga kolaborasi. Anak-anak yang tidak tahu tingkat kesulitan A bisa tahu, anak-anak udah yang menempuh kesulitan B, yang A bisa nolong, anak-anak yang memerlukan kesulitan C, yang tingkat B tadi juga udah bisa bantu. Jadi enggak semua dijawab satu persatu oleh guru sebagai fasilitator. Misalnya dalam penerapan bola voli, mungkin dari 10 anak bisa kita kelompokkan 3 yang pandai servis atas, 6 yang pandai servis bawah, sisanya 4 servisnya tak sampai. Nah, artinya bisa kita bantu dengan beberapa siswa, dan kita bisa fokus yang benar-benar tidak tahu. Yang mereka yang udah tahu passing atas, kemungkinan besar 90% bahkan lebih
dia pasti menguasai servis bawah. Nah, jadi bisa saling membantu. Jadi dia udah tidak perlu lagi melakukan servis bawah, dia malah membantu anak yang udah tahu servis bawah untuk melatih servis atas. Jadi separuh yang udah tahu servis bawah bisa membantu anak yang malah tidak tahu sama sekali untuk servis. Nah, dengan sistem backward design ini kita udah tahu masalahnya, pemecahannya juga akan lebih mudah, anak bergerak semua, dan guru tinggal menjadi fasilitator untuk mengarahkan. Kurang lebih gitu lah Kak, kaitannya. Diferensiasi dengan backward design tadi. Nah, mungkin sedikit itu bisa dapat kita pahami bersama. Intinya dari yang Kak Ilham bilang, bahwa emang seyogyanya pembelajaran kita semua dengan rancangan yang sudah tersusun dan terstruktur. Kecuali itu udah artinya udah makanan kita hari-hari. Tapi kadang-kadang kehilapan bakal terjadi kalau emang hendak tersusun. Oke, itu aja mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dan pengalaman lain dari kakak-kakak. Barangkali bisa menyampaikan apa yang menjadi pengalaman selama menyusun dan menerapkan perencanaan pembelajaran. Mungkin barangkali bisa berbagi. Kak Wawan Tony, silahkan waktunya Kak Wawan, silahkan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit Kasan ini masalah masalah saprasnya nih Kasan. Kalau kita menggunakan pembelajaran diferensi, seperti yang Kasan bilang tadi masalah poli anak yang satu kan misalnya udah bisa, jadi dikatakan jadi tutor teman sebaya lah ya. Cuman masalahnya di sini, kalau kita menggunakan yang diferensi tadi, tapi saprasnya tidak memenuhi syarat, ini kembali lagi nih, pembelajaran ke klasik lagi nih masalahnya. Karena paling tidak bola itu minimal dalam satu rombel tuh saya lihat kalau SMP 1 Sungai Raya lah Kasannya, bisa turun tuh biasa 6 buah. Kalau di saya mungkin hanya 2 atau 1. Jadi, ini yang jadi masalah juga nih, kadang-kadang kan. Terus, istilahnya tuh, kondisi lapangan juga kalau kita menggunakan bola banyak, lingkungan sekitar kan banyak duri, banyak cepat itu Kasan. Tempat saya lah terutama bekas pembongkaran tuh, kadang-kadang bola yang bagus-bagus sering kempis, habis. Jadi situasi lapangan juga mempengaruhi kondisi lingkungan tuh. Karena bekas bangunan yang rehab tuh. Jadi enggak aman lagi sekarang, banyak paku, banyak ini. Enggak terawat pakunya nih, lingkungannya enggak bagus gitu untuk bola nih. Itu saja Kasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya atau berbaginya dari Kak Tony. Memang kadang itu jadi dilema kayak kita maunya bagus, perfect, tetapi kadang-kadang sarana prasarana kita yang bahasanya tidak mendukung atasnya. Mau minta toh mapel-mapel lain juga perlu, apalagi emang yang banyak makai sarana prasarana itu boleh dihitung memang yang dijauhkan. Setiap modul ajar berbeda. Boleh mungkin berbagi, boleh, benar itu Kak Doni. Kak Dedek barangkali takut mau pergi ngaji, jadi mungkin bisa berbagi dulu terkait kegiatan pengalamannya selama menyusun rancangan pembelajaran, atau bisa disebut RPP, bisa juga disebut modul ajar kalau kurikulum merdeka, dan penerapannya terkait penerapan perencanaan pembelajaran. Boleh, silahkan. Jangan sungkan Kak Dede.
tinggal diceritakan. Sambil ujian untuk aksi nyata. Ujian Mungkin. Ukin. Nah, tapi sementara kan pakai omongan dulu, nanti baru pakai ketik. Ya Kak Ilham ya, benar ya Kak Ilham? Betul. Nah, boleh. Studi kasus ya. Studi kasus, Studi Pak. kasus. Sementara diucapkan dulu lewat kata-kata. Silakan Kak Dede, jangan sungkan Kak Dede. Pak Doni dulu Kak. Boleh lah, saya dulu lah. Aja. Oke, boleh, silakan Kak Doni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata saya dalam pembuatan video kedua ya. Nah, jadi yang pertama kita kan dianjurkan untuk membuat modul ajar. Modul ajar yaitu yang terbaru. Berbeda dengan RPP. Dalam modul ajar kan ada capaian pembelajaran, terus biar nih. Atau mau ditampilkan nggak? Boleh Kak. Nah, biar nyaman kan. Tampilkan Kak. Nah, Mantap tuh. Modul ajar. Ini dia nih. Maaf ya, nggak ada tanda tangannya, saya sengaja nih kemarin nih. Jadi kan ngikut Kak Fasil katanya kalau kan, kalau nggak usah ya semua gitu. Iya, nggak usah semua, jangan pala sekolah tanda tangan kita tadak kan. Gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Jadi di modul ajar di sini kan kita yang pertama itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sangatlah penting, di mana kita dalam melakukan pembelajaran atau dalam proses, ujung-ujungnya bakalan kembali ke capaian pembelajaran lagi gitu intinya. Nah, terus ada informasi umum, masalah sekolah, nama, terus alokasi waktu. Kalau misalkan waktunya sekolah saya kan hanya 2 jam, jadi 2 kali 40 menit. Informasi umum lah di sini. Terus ada kompetensi awal, jadi peserta didik dapat menunjukkan kemampuan. Kompetensi awal biasanya kalau yang saya lah ya, kebanyakan saya itu ngambil di fase C. Jadi untuk lanjutan fase C melanjut ke fase D, nah gitu deh. Kalau saya itu. Nah, terus ada profil pelajar Pancasila, mandiri gotong royong, terus sarana prasarana, biarpun kita hanya bola ada 1-2 misalkan kan, tapi bisa kita ini kan dengan misalkan kalau ada bola-bola yang bekas-bekas atau bola modifikasi boleh. Kalau kayak saya kemarin ada bola ini, kalau untuk bola voli, bola basketnya tuh ada yang kayak busa tuh. Ada bantuan kemarin, ada yang model busa-busa, jadi untuk latihan yang tangannya ndak sakit kena bola voli yang asli itu, bisa menggunakan bola yang itu agak lembut gitu. Nah, terus ada model pembelajaran, kalau saya kan strategi kognitif, terus ada metode pembelajaran. Kalau saya karena di sini kemarin mau nampilkan lewat Infokus agak susah di luar lapangan, jadi tidak bisa ngambil masalah ke menggunakan komputer, terus menggunakan Infokus.
Jadi saya hanya menampilkan gambar-gambar, saya print. Terus sebenarnya bukan ceramah yang ini nih, metode pembelajarannya nih. Yang ini nih. Tanya jawab di sini sebenarnya nih. Lebih kata-katanya itu lebih bagus tanya jawab gitu. Kalau cuman kemarin karena mau cepat jadi ceramah saya masukkan di sini nih. Terus menampilkan gambar gerakan, demonstrasi, terus latihan, dicoba dulu 1-2 orang siswa melakukan. Terus kalau ada yang kurang paham, kita suruh dia mencoba. Apabila gerakannya salah, baru kita betulkan. Atau pelan-pelan kita ini pembetulan dari gerak tangan, kaki, biar koordinasinya baik gitu. Terus ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini nih. Terus ada pemahaman bermakna tentang materi. Terus ada pertanyaan pematik. Terus ada persiapan pembelajaran. Terus kegiatan pendahuluan 10 menit. Saya kemarin di sini kan kita untuk video kan mengambilnya 30 menit kan. Jadi di sini saya hanya melakukan kegiatan 10 menit pendahuluan, 20 menit inti, dan 10 menit penutup. Gitu dari saya. Terus dalam pelaksanaan tuh, kalau saya kemarin kan dadakan ceritanya nih Kak. Jadi kalau dadakan tuh sebenarnya tidak bisa deh sebenarnya. Kalau dadakan karena saya kemarin terhalang oleh ANBK karena ada SD yang numpang tuh kan. Jadi terhambat karena itu, jadi saya dadakan ngambilnya ke hari Jumat. Udah gitu pun hari Jumat tuh dan paginya itu diambil sama kesiswaan tuh senam. Jadi saya agak siang jadinya. Jadi pas saya ngerjakan di lapangan tuh siswa sudah kepanasan gitu Kak. Jadi alangkah lebih baiknya dia tuh awal-awal. Itu ya kalau terus tanpa persiapan kita kalau dadakan tuh pasti kurang sempurna lah. Kalau saya sih begitu biasanya. Jadi apa yang dalam pikiran kita rencanakan dengan fokus ini kan udah teratur kan. Sekali di lapangan nih karena tadi kondisi mendesak, terus udah gitu cuacanya panas, apalagi kalau sarana prasarannya kurang, udah tuh buyar tuh kegiatan tuh. Jadi biasanya kalau saya sih gitu sih. Kalau untuk yang lain-lain sih aman kayaknya. Kalau untuk masalah model mengajar, cuman itulah kita tergantung anak. Saya kemarin pas hari Jumat tuh yang lain udah pada pulang kelas yang lainnya, jadi yang dia nih Pak udah balik Pak katanya. Jadi kita nih kayak ini gitu, mengambil waktu berlebih gitu jadinya, karena keterhambatan waktu tuh. Jadi alangkah lebih baiknya dirancang betul-betul, waktunya ditentukan betul-betul, siapkan secara matang. Jadi biar kita nyaman melaksanakan yang ada di modul ajar. Terus jangan sampai waktunya kesiangan juga. Seperti yang saya lakukan tuh. Jadi kurang inilah kalau saya lah. Sekian dari saya gitu ya Kak kalau saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya tidak kedengaran. Terima kasih untuk Kak Doni. Boleh tepuk tangan dan jempolnya berikan kawan. Jadi intinya sedikit dari berbagi lah ya dari Kak Doni bahwa kalau untuk mendapatkan kesempurnaan memang syaratnya memang tidak bisa dengan terburu-buru. Semua harus dirancang sedemikian rupa. Pada kalanya juga udah kita rancang sedemikian rupa, kadang ada yang terlewatkan. Apalagi yang terburu-buru gitu. Mungkin ada pepatah mengatakan
terburu-buru merupakan kerjaan setan, dan tumanina atau ta'ani itu yang terencana itu dari Allah. Macam mana Kak Erik, pepatahnya mungkin ada pernah ingat anak-anak sekali-sekali ngomong lewat gitu kan? Sohe. Sohe tadi ya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Itu bahasanya kalau enggak salah. Kalau salah saya mohon maaf. Oke, itulah tadi singkat yang bisa kita ambil mutiaranya dari Kak Doni. Ya, mungkin bisa berbagi juga. Selanjutnya boleh Kak Bujang. Waktunya kami persilahkan. Oke, silakan. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Ayo Kak Bujang, enggak merasa bujang Kak Bujang. Kak Dede, ayo Kak Dede. Kak Bujang enggak merasa bujang, Kak Bujang. Atau saya gini, biar bujangnya saya nih. Wah. Lanjut kakak yang lainnya loh Kak, saya lagi asik mengal kayak nih. Tak usah berbagi Kak Dede. Kak Dede cerita ya. Saya tuh mau dengar ya apa keinian gitu, Pak. Kehambatannya Kak Dede kan, di sekolah Kak Dede itu gitu. Kebetulan kemarin yang ngumpulkan pertama itu emang Kak Dede. Makanya saya ini mau tahu gitu kan. Saya minta aksi kata Kak Dede ini. Sedangkan yang lain tuh ada hambatan, ada yang kurang video, ada yang kurang mencet ini modulnya. Kak Dede tuh bisa sergap gitu. Kayak udah diatur semua. Bolehlah berbagi macam mana cara buat video yang bagus. Apakah sekali bikin video tuh langsung jadi gitu kan? Video upload nih. Video pembelajaran tuh. Video pembelajaran. Oke, silakan. Kalau saya Kak kemarin Kak, awal-awal tuh saya coba ada siswa masuk digini-gini Kak di kamera. Biasa tuh apalagi anak SD SMP. Gagal saya tuh, ulah kaki kalau gitu Pak. Kayak tak pernah lihat kamera kan? Gitu. Padahal udah dikabarkan. Udah sering main Android gitu kan. Ayo Kak Bujang, silahkan Kak Bujang. Jangan sungkan Kak Bujang. Nanti dilihat orang ramai. Ayo ceritalah Kak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Gimana? Gimana nih perempuan? Kemarin tuh saya ngerjakan buat video tuh habis Jumat Kak. Jadi anak-anak udah balik semua dah. Oh gitu. Dia agak mudah lah. Cuman tuh kendala yang karena kita kan di jam luar di luar jam pelajaran kan? Biar jam pelajarannya. Jadi tuh ada beberapa anak tuh lambat datang. Nah, itu yang masalahnya tuh sama saya ngerjakan tuh sendiri. Jadi nggak ada minta bantuan kawan pakai apa? Pakai tripod ya? Pakai tripod ya. Pakai pengeras suara kan kemarin Kak? Nggak pakai Kak. Kemarin tuh saya buat tuh kebugaran jasmani, hanya gerakan push up ya, nggak banyak. Berarti kakak materinya kebugaran jasmani. Iya, kebugaran jasmani. Kalau untuk ininya Kak, kalau untuk di ruangan di lapangan Kak? Di ruangan. Oh ya. Cuman pindah kelas ya, nggak satu kelas. Dengan saat saya bagikan LKPD itu di ini ya di kelas pertama
di saat pemanasan itu di kelas yang keduanya udah saya bersihkan apa kursinya, mejanya saya keluarkan semua. Dirapikan lah ya. Rapikan. Masalahnya itu ya tuh. Apa tuh Kak? Saya kayak interogasi jadi Kak ya. Anak-anak tambat, ya anak-anak tambat. Karena di luar jam pembelajaran tadi itu ya. Itu zaman. Cuman untuk uploadnya saya minta tolong kawan Kak. Dia tak paham. Cuman gitu saya upload ini. Udah upload aku pula uploadnya minta tolongkan kawan tapi bisa laju nih. Betul pula dia. Asal tuh saya udah itu dah. Udah selesai. Udah mulai apa ngupload di Google Drive kan lama tuh nunggu tuh. Iya. Oh. Iya. Tidak lama. Apa kayak ini Kak? Masalahnya. Bikin modul ajarnya Kak. Bikin modul ajar gimana? Modul ajar di. Nggak pakai modul ajar kayak Kakak? Pakai. Oh pakai. Saya ngambil contoh itu ya. Ngambil contoh yang di mana? Bandung. Atau ini Gorontalo. Semarang. Jadi tinggal saya ubah ya kata-katanya. Berarti Kakak hanya ngambil ini kekuatan kekuatan kayak materinya. Kebugaran jasmani. Iya, tentang kekuatannya kan. Kekuatan otot. Kekuatan otot lengan ya. Kekuatan otot perut ada. Kalau saya kemarin kan ngambil 3 gitu, Pak. Nah, saya kan bikin rubrik sendiri, bikin 3. Terus yang itulah yang kita kemarin tuh ada lari di tempat. Ya, betul. Nah, tapi dia penilaian observasi. Nah, gitu, penilaian gerakan dia tuh. Kalau saya kan rubriknya kan ada sih saya kirim di Kak Fasil tuh. Lembar terakhir tuh rubrik tuh. Nah, jadi dia skornya ada yang terendah berapa, yang di atas sedikit berapa kategorinya, terus yang kuat gimana, sangat kuat gimana gitu. Dia ada 4 kategori kalau saya. Tapi 3 materi itu bisa masuk ke semua itu gitu. Nah, kalau misalkan kita lari di tempat tuh kan untuk apa, kan gitu ada dijelaskan di situ. Nah, terus apa kategorinya, terus kita ada jumping jack. Nah, jadi jumping jack tuh fungsinya untuk koordinasi dengan ini, ya gitu Pak. Terus ada lagi yang namanya squat thrust kan. Nah, cuman saya kemarin kayaknya agak inilah, kalau 1 menit kayaknya kasihan gitu dengan anak-anak. Jadi saya kurangin kemarin. 30 detik aja udah ngos-ngosan ya. Ya, jadi kuranginnya pun sebenarnya harus ada ukurannya Kak. Jadi gitu deh. Per 60 bisa 15 atau 30, 45. Jadi kalau ngurang pun enggak bisa langsung main kurang hitungannya 36. Atau cuman 12 detik. Susah ngitungnya nanti. Ya, betul. Biar ada pengaliannya pas gitu. Ya. Kita kan lihat ini juga kemampuan siswa pas di lapangan. Oke, terima kasih untuk Kak Doni dan Kak Dede. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain atau berbagi. Boleh mungkin Kak Hura, Kak Suherman, mana Kak Suherman? Ada ke dia? Aduh nih, jempol ada nih. Ada. Perlengkapannya ini banyak di sekolah nih. Saya mau tahu ada kendala enggak gitu, Pak. Siap. Ayo Kak Herman, silahkan Kak Herman berbagi Kak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah kendala itu paling banyak kemarin. Pada saat pembuatan video itu, itu kan saya kan di sekolahan tuh kalau dibilang guru itu kurang kompak lah dulu lah intinya. Hanya kita nih bingung kan membuat video,
Akhirnya orang yang biasa saya minta tolong untuk buatin video tuh sakit. Akhirnya bingung gimana kemarin mau buat video nih. Udahlah waktu tinggal sehari lagi. Bilang gitu kan. Nah, sekali tanya anak-anak yang gitu lah, yang saya ajarkan tuh. Ada enggak yang bisa nyuting buat video tuh gimana gitu, sampai gitu kan. Oh saya Pak, kata dia. Ah, sekarang kamu videokan Bapak untuk kita buat video pembelajaran. Saya bilang gitu untuk permainan sepak bola. Saya bilang gitu kan. Akhirnya itulah yang terjadi videonya kayak gitu tuh. Nah, Kak Hasan pasti tahu itu videonya kayak gimana itu. Videonya goyang-goyang gak Kak? Goyang-goyang gak videonya? Keliling anak-anak, malah yang buat video malah keliling, tak ada yang fokus. Jadi bingung, kata Kak Hasan mau pakai video yang kemarin suruh buat baru. Sekali buat baru anak-anak keliling semua di videonya. Ya ampun, saya bilang gitu. Udahlah kayak gini mau ngulang udah panas. Waktu udah terbatas lagi kan. Nah itulah dia. Akhirnya mau nggak mau, ya itulah dia yang ada videonya. Ya untung Kak Hasan mungkin bisa maklumin lah. Nggak ada yang fokus videonya. Jadi tuh pada saat anak menendang, anak melakukan penahanan bola itu nggak terfokus. Jadi itu cuman keliling muter. Saya sampai nggak fokus lagi di ngajarnya. Gara-gara ngurusin yang tukang kamera itu kemarin. Ya tapi alhamdulillah masih bisa dapat lah gitu. Walaupun muter-muter kameranya kemana-mana larinya orangnya. Nggak ada diam cuma sebentar doang aja gitu. Dia tuh jalan terus. Aduh saya bilang ini nih gimana ini tukang jadi kameramen nih. Mau ngajak kawan tuh udah sibuk masing-masing mereka. Apalagi yang PPG 2 orang itu pun sibuk dalam kelas masing-masing. Nah, jadi itulah permasalahan kendalanya untuk RPP pun alhamdulillah mungkin atau model ajar pakai Kopas. Tanda tangan ya yang kurang kan? ATM. Kurang. Sampai disindir-sindir lagi tuh. Nggak ada yang nyindir. Oh, teman saya. Kawannya. Itu teman saya. Itu saya, tak ada tanda tangannya saya, tak ada tanda tangannya. Oke, mungkin cuma itu aja lah. Kendala dalam pembuatan kemarin tuh. Terima kasih. Iya. Untuk Kak Herman. Jadi itu jadi pengalaman kita lah ya masing-masing. Ya. Tapi itu kalau boleh dihitung masuk ke diferensiasi lagi Kak. Jadi kita memberi kesempatan anak untuk mengeksplor apa yang mereka bahasanya mereka bisa, mereka mau, itu udah nilai plus dah, walaupun C+ sebenarnya. Tapi ada plusnya. Berperan aktif Kak ya, berperan aktif gitu kan. Terlalu aktif, seharusnya diam ya. Terlalu aktif. Terlalu aktif, seharusnya diam ya video. Padahal sudah diam itu. Dia posisinya di sini dekat Bapak gini-gini. Iya. Rupanya jauh dia ke sana. Aduh, saya bilang. Biasa, itu pengalaman. Mungkin lah di kamera suruh gini-gini kan, suruh maju lagi. Kalau kami di sekolah itu emang anak yang ngambil, cuman anak itu udah terbiasa. Mungkin lain kasta lah bahasanya ya. Anak SD, anak SMP, anak SMA. Ya betul. Emang agak lain. SMA kan untuk buat video sinematik, malah mereka mungkin lebih jago daripada kita. Kemarin kami lomba sempat itu lomba Sumpah Pemuda. Salah satu lombanya itu buat video pendek. Nah, itu Masya Allah, anak-anak emang totalitas. Mereka itu bahasanya dari bahasa SMA, terus dia kuliah, benar-benar pergi ke fakultas kedokteran, terus bekerja ada di kayak perusahaan apa masuk mereka. Artinya emang lain, emang SMP, SMA, apalagi SD ya mohon maaf. Jadi kalau SMA itu emang mereka totalitas sampai mau segitunya. Mungkin agak lainnya di situ. Alhamdulillah saya itu waktu buat video dulu emang enggak ada, berbagilah sedikit Kak waktu saya emang enggak ada kendala, hitungannya mulus semua.
semua udah teratur. Termasuk juga waktu video yang terakhir ini yang saya lakukan, video ukin saya itu, mereka juga, anak-anak juga itu kan yang jadi kameramen. Cuman HP saya, tripod saya. Kalau aman emang main tripod. Kalau main tripod tuh aman. Paling anak nanti dia ngezoom, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah, sama untuk saran aja untuk Kak Dede. Kalau bisa, kalau emang ruangan itu sudah dibersihkan, sudah disterilkan, video kursi semua udah dikeluarkan, buat aja dari awal di ruangan itu tidak masalah. Tidak usah kita ke ruangan A lagi yang masih ada bangkunya, langsung ya ke ruangan, artinya kan itu kayak aula gitu. Nah, anak-anak lesehan, kasih satu meja, kasih fokus untuk nembak. Nah, jadi di situ semua mainnya di ruangan itu. Malah saya itu pengalaman mungkin udah berkali-kali saya omongkan, infokus saya pakai 2 Kak. Infokus 2, depan 1, belakang 1. Yang depan untuk tampilan pembuka, terus lihatkan video, lihatkan pendahuluan, kata-kata kunci. Nah, yang belakang itu hitungannya rangkuman RPP kita atau rangkuman modul ajar kita. Jadi katakan misalnya di 5 menit pertama itu tulisan di situ salam. Setelah salam absen. Setelah absen kita mengingat kembali materi sebelumnya yang minggu lalu. Nah, baru memasukkan atau tujuan pembelajaran kita pada saat sekarang. Itu udah teratur semua Kak. Jadi kita tinggal mata kita sedikit belok ke belakang, dah ketemu lagi, enggak terputus tuh Kak. Jadi kawan pun di sana yang di situ di belakang itu, di belakang layar juga beri tanda kalau waktunya untuk pembukaan dah habis. Boleh lanjut, nggak usah terlama-lama. Jadi emang waktu 90 menit itu benar-benar matang. Dari A sampai Z itu udah terstruktur. Bahasanya kayak udah geladi bersih gitu, tapi enggak ada. Udah terarah. Nah, itu yang agak enaknya. Dan kami kebetulan kemarin itu ada 5 orang, 5-5-nya tuh emang bahasanya kita kolaborasi. Nah, pada saat saya nampil, yang 5 itu ngamankan siswa, padahal di jam ini, jam pembelajaran, ngamankan siswa jangan sampai ada lewat di situ. Nah, yang 2 menjaga suasana kelas. Yang 1 misalnya menyiapkan untuk konsumsi anak-anak yang kita pakai untuk kegiatan pembelajaran. Artinya semua kerjasama 5 orang itu. Nah, nanti pas yang si A, yang si B melakukan, saya juga. Nah, saya bantu untuk ngenek PPT yang di belakang. Nah, bahwa waktunya habis, gantian nanti. Jadi emang dari awal sampai akhir itu kekompakan kita Bang. Tapi mudah-mudahan di sekolah lain, di sekolah kakak-kakak juga bisa. Artinya kalau misalnya ada kawan-kawan atau kakak-kakak seandainya ada butuh bahasanya inspirasi, butuh tenaga, emang berbagi inilah tempat Kak, refleksi inilah tempatnya. Nah, macam mana menyusunnya, macam mana berbagi, macam mana kegiatan kita di langkah-langkahnya. Tapi benar kata Kak Ilham, kalau barang itu disusun dengan rapi, ya enak. Terstruktur dia dari awal sampai akhir. Dan aman. Tapi ada kala mungkin kayak Kak Haris. Padahal kita udah berharap dengan kawan yang udah siap, tahu beliau sakit, ada halangan misalnya urusan keluarga. Nah, itu emang kadang-kadang jadi kendala. Waktu yang mepet juga, karena kita ini
khususnya umum orang kita lah ya, bagi Melayu daerah kita, deadline itu batas untuk memulai, bukan deadline itu akhir mengerjakan. Ya. Hari hujan, hari berangkut bahasa. Ya. Tak ada bahasa nunggu cuaca mendung Gitu ada hujan baru jaruk cari payung gitu. Begitu begitu ada hujan, ibarat kata ada jemuran barulah bekerja. Tak ada nunggu atau ini mendung dah ni. Esak 2 hari lagi. Ini udah beli guntur ni. Esak 3 hari lagi. Angkat emang masuk di baju enggak. Udah netes dah lebat baru bekerja. Hari hujan, hari berangkut. Padahal diwanti-wanti itu waktu itu sebenarnya panjang. Cuma itu yang kadang-kadang membuat kita apa ya, terkejar, bekerja-kejar. Itu kebiasaan nggak? Kebiasaan tradisi. Tradisi. Apalagi daerah-daerah kita ini nggak usah kita pungkira ya. Macam ada kegiatan keagamaan. Panggilan, apalagi yang agak riskan itu panggilan pagi. Panggilan jam 7. Insya Allah kalau ada orang itu jam 10 syukur-syukur itu ngumpul. Itu kalau pagi. Kalau malam sebut habis Isya, tunggu jam-jam 8, jam 9 orang baru ada 1, 2. Dan itu pun tidak langsung ke rumah yang dituju tuh Kak. Ke tetangga sebelah loh, udah orang naik barulah berbondong-bondong. Beda dengan kalau Kak Lihit nih, kalau Lihit cepatnya. Ada saya satu cerita tuh Kak dulu. Di sini kalau di Kayong itu, dan kebetulan di sana emang mayoritas orang Teran ya, kayak Kak Haris gitu. Orang Teran dari Jawa, ya dari Cilacap ada, Banyuwangi ada, Banyumas ada. Emang kalau disebutnya habis Isya, benar-benar habis Isya udah ngumpul. Lambat saya pernah bawa hal saya, gaya saya, pergi jam 8, orang udah kosong. Ada. Besok lusa kan mau tak mau kita nyesuaikan nggak? Habis maghrib, benar-benar kok maghrib itu setengah 6, jam 6 kurang 15 tuh udah ramai dah orang. Atau jam 6 plus tuh udah ramai, benar-benar deh. Sama sana tuh Kak. Tempat saya. Sama sana itu ada ceritanya, orang itu makan dulu. Jadi itu yang buat orang motivasinya untuk datang dulu. Jadi pas datang, siapa dulu datang, dia yang makan. Makan, Dudi makan, Dudi datang, Dudi makan, baru nak nyuap, orang udah mulai salawat. Udah mulai salawat, udah mulai kegiatan nak baca Al-Fatihah. Itu yang lebih sakit tuh Kak. Karena sana itu memang kalau ada acara, dia ada 2 kali. Satu, makan di tempat yang datang. Yang kedua itu berkat. Kantong pakai kayak keranjang-keranjang gitu. Terus ada plastik, bahasa sana itu berkat. Jadi enggak khawatir. Jadi mau tak mau yang agak telat-telat datang nih enggak makan lah, nunggu yang bawa balik ya. Bawa berkat ya. Jadi enggak ada saling menunggu. Mungkin itu bisa jadi pandangan kita lah. Mungkin ke depan kalau ada acara bisa jadi diterapkan tuh. Yang datang dulu makan. Dimulai kan. Yang lambat kira udah batas waktu yang ditentukan langsung biar buat disiplin tuh Kak. Biar buat disiplin. Tapi kalau cuman 1, 2 macam kita baru nak mulai hancur Kak. Tak pedulikan orang. Oke lah kakak-kakak, itulah sedikit berbagi. Ada waktu kita juga tidak begitu banyak. Ada sebenarnya slide yang banyak belum saya, tidak banyak sih slide-nya, cuman beberapa. Tidak banyak slide-nya. Cuman belum sampai waktu kita pun hitungannya udah ndak lama lagi dari rekaman. Jadi boleh kita lanjut spill dikit-dikit. Yang lain bisa berbagi. Tadi Kak Doni udah, Kak Ilham udah, Kak Dede udah, Kak Haris udah. Boleh yang lain mungkin Kak Emika, Kak Solihin, Kak Gilang. Boleh yang Kak Ihsan, boleh.
perlengkapannya lebih memadai boleh. Perlengkapan yang memadai jelas nih, Kak Ihsan boleh, silahkan. Nah, gitu. Siap. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih enggak juga tempat lengkap sih, cuman kebetulan pas lagi ada gitu. Lagi ada. Tadi dari beberapa pemaparan kawan-kawan ya betul-betul menginspirasi ya. Jadi memang seperti Kak Ilham tadi bilang, memang kalau perencanaan kita itu matang, pada saat proses eksekusinya kita itu bisa nyaman gitu, bisa enak. Apalagi tadi itu saya lihat penjelasan dari Kak Hasan itu tentang kolaborasi. Kemarin itu saya proses pembuatan saya itu bertepatan dengan hari Senin saya membuat video. Saya edit sampai tengah malam, sampai jam 10 malam baru saya upload itu. Nah, itu memang saya tidak berkolaborasi, tapi perencanaan saya memang saya pikir kalau ini tak ada kawan yang mau diharapkan, mikir lagi kan gimana. Sampailah akhirnya saya tuh cari-cari di YouTube itu cara edit video dan lain-lain itu ya. Akhirnya dapat nama Filmora ya Kak Hasan ya. Nah, Filmora itu saya coba pakai yang gratis itu, ternyata ya ada ini tulisan Filmora gitu. Ada watermarknya. Akhirnya coba cari di Shopee. Alhamdulillah dapat pula di Shopee, harga 9.500, langsung diinstal dengan langkah-langkah dia itu, alhamdulillah ya sudah pro walaupun 9.500 itu. Udah bisa. Nah, tapi mungkin ya banyak kekurangan masih. Mungkin saya perlu kolaborasi seperti Kak Hasan cerita tadi itu, mungkin kalau saya berikutnya buat video itu perencanaan, kolaborasi, terus adaptasi sama sarpras kita gitu kan, itu perlu adaptasi itu. Jadi dari beberapa pemaparan kawan tadi, alhamdulillah menambah hasanah batinnya saya gitu. Nah, alhamdulillah begitu hari Senin sudah praktek, tadi ini saya observasi udah lancar, observasi PMM itu sudah selajakan aja. Kalau kemarin itu 40 menit, nah tadi ini 80 menit. Saya rubah sedikit modul saya itu, ya bisa gitu maksudnya udah yang observasi, ya udah bagus. Ya masih, walaupun masih banyak kekurangan lah. Saya sadari ada kekurangan, tapi kita lebih mudah bila kita sudah rancang itu dengan prinsip-prinsip pembelajaran efektif yang sudah kita pelajari. Itu cuman kalau saya simpulkan sedikit, kalau memang kita seperti paradigma kita seperti apa yang PKG harapkan, yaitu dengan pembelajaran yang efektif kepada siswa dengan model, metode, pendekatan dan lain-lain, itu memang butuh effortnya, harganya agak sedikit mahal. Dari mulai ya itunya aja, LKPD-nya itu kalau satu siswa satu itu kan sudah 30 lembar print-printan dan lain-lain, itu ya lumayan gitu maksudnya. Kalau kita mau betul-betul menerapkan pembelajaran yang bisa kita begitu pembelajaran terus asesmen otentik. Ya mungkin ya mudah-mudahan kita semua nanti diberi rezeki oleh Allah bisa menerapkan itu. Kita ini kan sama-sama proses ya. Sama-sama proses. Kalau bahasa Sunan Kalijaga tuh maring kasampurnaan. Jadi kita ini sama-sama menuju kesempurnaan. Dengan dasar kita yang terbatas, kita untuk menyempurnakan diri agar pembelajaran kita itu menjadi efektif. Syarat menjadi efektif itu, seperti saya sendiri itu, saya menyadari pembelajaran saya itu kurang efektif karena perencanaan yang kurang, sarana prasarana yang kurang mendukung juga. Terus dengan metode konvensional, kita waktu dulu tuh sebelum ikut PKG itu masih konvensional betul kita tidak ngerti
cara kita yang lebih berdampak ke siswa itu seperti apa, karena kita ya masih zaman kolonial lah kuliahnya. Prit, ini akar kita kan ikut gitu. Nah, jadi alhamdulillah setelah PKG ini ya agak-agak saya ini sedikit ya. Ya itu betul-betul ya, mudah-mudahan berdampaklah kita ke depannya. Kita tidak ada yang sempurna lah menurut saya, tapi yang di atas saya ya banyak gitu maksudnya. Ya tidak sama saya sendiri ya tidak sempurna, saya masih belajar maring gayung kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Seperti itu. Kalau kakak-kakak yang lain ya tetap semangat ya. Walaupun sarana prasarananya ya coba kita terapkan aset apa gimana pun ya. Saya juga tak bisa memaksa karena ya saya pernah di kondisi sekolah saya itu bola saja tidak ada itu. Nah, itu kan susah saya ngajarkan gimana. Pernah sampai di titik itu dan alhamdulillah sekarang berubah gitu. Walaupun itu tadi bahasa Jawa tuh sawang sinawang, seolah-olah sekolah ini besar, lengkap, semua bagus, tapi itu hanya prasangkaan orang, tapi ternyata di dalamnya tidak seperti itu. Itu saya pernah di titik itu gitu maksudnya. Itu mungkin itu sedikit lah yang berbagi ya. Saya berharap kita sama-sama, saya tuh banyak belajar dari kawan-kawan ya, mudah-mudahan ya apa yang kita usahakan kali ini ya betul-betul berbarokah untuk khususnya diri kita dan anak didik kita. Itu saja kawan-kawan. Kak fasilitator, assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbaginya untuk Kak Ihsan. Mudah-mudahan artinya gini Kak, apa yang kita pelajari, apa yang kita mulai, balik lagi pasti tidak ada yang sia-sia. Cuman kadar yang kita dapat itu yang bagaimana. Nah, seperti Kak Doni bilang, dengan kita bersungguh-sungguh, kalau kita kolaborasikan dengan kata-kata kunci kakak-kakak tadi, dengan bersungguh-sungguh, penuh semangat, kata Kak Ilham mengikuti semua aspek, mengiyakan. Kata Kak Ihsan boleh jadi dengan terbuka, menerima masukan dan arahan, ditambah dengan kita saling menyayangi dengan pekerjaan kita, dan kata Kak Haris terus berusaha untuk memperbaiki, dan intinya mungkin ada di titik Kak Tony teliti. Insya Allah semua yang kita lakukan, semua yang kita tuju akan kita dapat dengan baik walaupun tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu boleh saya bilang, saya kunci lah kan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menggapai baik, menggapai bagus, menggapai titel semi sempurna, ya artinya apa kata kunci yang udah kita lontarkan tadi, minimal harus tertanam dengan apa yang kita usahakan. Ya, jadi mungkin itulah sedikit rangkuman dari pertemuan kita. Jadi mohon maaf untuk kakak-kakak yang belum bisa bersuara karena waktu kita juga udah lewat. Saya nanti bagikan link Jamboard aja. Link Jamboard. Kan mama kali. Link Jamboard itu nanti boleh diisi. Ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih 4. Kira-kira masing-masing itu boleh mengisi ya minimal 5. Kalau udah ada 5 boleh pertanyaan berikutnya. Artinya tidak harus semua menjawab 4 soal itu. Tapi minimal 1 soal ada 5 orang yang menjawab. Kita boleh jawab ke nomor 2. Kalau udah ada 5 orang yang jawab nomor 2 boleh ke nomor. Atau ambil aja kira-kira 1 orang 2 boleh.
Kalau mau 4 nanti pusing lah. Tapi kalau mau pun enggak apa-apa. Ada 4 soal, soalnya apa aja. Nanti mungkin bisa dibaca lagi. Sebenarnya enggak ini. Tapi kerjaan itu kalau dikerjakan dengan santai sebenarnya lebih nyaman. Enggak banyak soalnya. Yang pertama itu saya buka aja di slide, dia ada di slide. Karena kalau saya lanjutkan slide ini makan waktu sedikit lagi gitu. Jadi ini saya izin tampilkan lagi slide-nya. Nggak usah banyak-banyak kakak jawabnya, dikit-dikit ya. Oke, ini slide-nya. Kak Imi, atau Kak Imi mau ngomong? Nggak usah Kak Imi ya. Nggak cukup waktunya Kak Imi. Oke, ini pertanyaan yang pertama berdasar pengalaman yang dialami saat merancang modul atau RWP pada aksi nyata. Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Ya jelas sudah. Apa indikator tampilan dalam merancang pembelajaran pusat pada peserta didik? Ya saya harap sudah. Pertanyaan kedua, apa? Jadi pada saat mengimplementasikan rencana pembelajaran, apakah semua bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran atau tidak? Apa solusi yang Bapak Ibu atau kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi kira-kira terwujud semua enggak? Tapi kalau udah pakai slide depan belakang, insya Allah ini pasti lewat semua nih. Yang terakhir, apa hal positif yang ditemukan saat penerapan rencana pembelajaran yang disusun? Yang terakhir, apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan? Nah, jadi ini kurang lebih kayak studi kasus lah, studi kasus terhadap apa yang telah dilakukan terhadap pembuatan modul ajar dan sampai ke penerapan atau pembuatan atau kegiatan pembelajaran kita. Oke, itu aja kakak. Slide-nya tidak banyak, cuman 13, 11-nya itu. Boleh saya bagikan nanti ini juga kalau link Jambot ya kak ya. Link Jambotnya saya bagikan nanti. Izin saya bagikan di Jambot masih bisa kak? Bukan Figma. Figma. Jambot pun sebenarnya masih bisa, tapi udah enggak ini kak, enggak cuman ngecek ya. Ngetik enggak bisa dah. Mulai ngetik enggak bisa itu di awal Oktober. Dia bakal hapus permanen itu di Desember. Nah, udah enggak bisa. Ini namanya Figma Jambot yang terbaru yang itu. Baru, kan? Yang agak bahasanya agak berat itu. Saya bagikan di sini boleh salah satunya di link chat dan juga saya bagikan juga di chat grup boleh. Chat grup boleh. Tipis-tipis ya kak, nggak usah terlalu mendalam. Oke. Nah, tipis-tipis. Jangan dijadikan beban ya kak. Saya takutnya ada tugas-tugas sedikit lalu jadi beban, lalu tak tidur, dosa. Bawa santai ya. Nah, kalau bisa dibawa ke Akcaya sana. Aku beban nih. Saya yang tak tidur kemarin awal-awal yang ini. Awal-awal bikin video kemarin, tak tidur saya bikin modul ajar tuh. Kan mendadak, Pak. Kalau udah terbiasa. Kan mendadak kemarin. Aku beban sama Kak Asam nih. Karena kita mendadak kemarin enggak ada perencanaan atau gitu. Beban nilai Kak Aris. Tapi betul perasaan kadang kita rencana betul-betul tuh ada terlupa, terlepas, terhilang, lewat. Ada kadang-kadang. Memang saran beberapa kawan sih sebenarnya sih kalau bisa mengajar kita tuh wajib memegang modul sebenarnya.
biar enggak ada yang beberapa kita enggak terlupa katanya. Saran sih ya. Ya Kalau itulah tadi mungkin Kak Emi enggak dengar kali. Jadi modulnya tuh dibuat ke PPT ke slide belakang. Jadi fokus kita 2. Itu antisipasi tuh. Antisipasi. Bukan antisipasi, emang itu langsung dua-duanya berjalan. Tapi kalau kita sudah hafal runtunannya enggak perlu pakai itu. Ada nggak kadang-kadang manusia itu kadang-kadang lupa. Tapi kalau udah ada skenario, orang syuting film yang artis sekaligus profesional pun dia ada skripnya Kak. Tetap harus ikut skrip, enggak boleh dia bahasanya tidak improv sendiri semua. Oke. Mungkin itu saja untuk penutup. Untuk penutup atau kesimpulan boleh kita minta tolong Erik kali menyimpulkan apa yang telah kita dengar atau kawan-kawan berbagi. Silakan waktu dan tempatnya Kak Erik. Nampaknya kesimpulan nih. Mikrofon Kak Emi. Oke, baik. Tadi beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita berbagi pada pertemuan hari ini, kita refleksi tentang video pembelajaran, kita berbagi tentang kondisi kita di sekolah masing-masing. Ya, saya mendengar yang saya lihat tadi itu ada beberapa memang kendala, ada juga beberapa capaian yang didapat gitu. Itulah kita ini masih dalam proses pembelajaran gitu, untuk menciptakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan apa yang maunya pemerintah seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik juga harus belajar. Di sini salah satunya kita belajar upgrade diri kita, ya, melalui kegiatan ini gitu. Nah, itu mungkin itu. Setelah ini jangan lupa isi di Bigma. Kawan-kawan silakan buat komentar. Gitu tugas dari Kak Hasan. Nah, oke. Kita tutup ya Kak Hasan ya. Oke, siap. Oke, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberi efek baik untuk kita ke depannya. Kita tutup. Amin. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Erik penutup kesimpulan dan sekalian menutup doa. Dengan ini saya akhiri pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang benar dari saya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tidak terlepas dari bimbingan dan maunya Allah. Yang kedua, kalau ada salah dan hilaf itu murni dari saya pribadi. Allah muwafiq la aqwa min thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Doni sepil sedikit foto-foto. Boleh. Kamera saya matikan dulu. Kamera rekaman saya matikan. Boleh. Suaranya jangan matikan, jangan kamera yang dimatikan. Kamera harus dihidupkan. Recordnya saya off kan. Boleh recordnya di off kan dulu Kak. Takut Kak Ihsan itu ada yang nak macam-macam. Biasa Kak Ihsan yang macam-macam.